Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji milik Allah Jalla Jalaluhu. Dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya semua kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Lakal hamdu wa lakas syukru. Milik Engkau segala puja dan puji, dan milik-Mu lah segala rasa syukur. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah telah berikan hidayah, maka tak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan siapa yang telah Allah sesatkan, sejuta ustaz, 1000 kiai didatangkan untuk memberikan petunjuk, niscaya dia tidak akan beranjak dari kesesatannya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, karunia dan keberkahan senantiasa menyertai kekasih-Mu, hamba-Mu, Nabi-Mu, utusan-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan para sahabat beliau. Semoga Allah meridhai mereka dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Iwabillah jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kabar antum dan keluarga sehat? Alhamdulillah ya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan keluarga kita, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini Ana akan menyampaikan, mungkin kita sama-sama belajar, yakni salah satu sabda Rasulullah SAW, hadis mulia dari Rasulullah SAW, yang insya Allah pada malam hari ini akan menyampaikan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 223. Coba kita pahami dulu atau kita baca dulu hadisnya. Insya Allah hadis ini ada di dalam salah satu kitab Arba'in An-Nawawi, ya, karangan Imam An-Nawawi rahimahullah, yakni kitab Arba'in. Ya, kenapa disebut kitab Arba'in? Karena isinya ada berapa hadis? Arba'in berapa? 40 ya Arba'in itu. Tapi isinya bukan 40, lebih dari 40. Ada 42 ya, 42 hadis. Makanya disebut dengan kitab Arba'in An-Nawawi, kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW. Baik, An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari, dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari, beliau bernama Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, at-tahuru satrul iman, bahwa kesucian itu sebagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat tahmid, yakni alham,
dulillah tamla'ul mizan. Fungsinya, keutamaannya bisa memenuhi timbangan kebaikan kita di yaumil mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an. Begitu juga dua kalimat subhanallah, kalimat tasbih walhamdulillah dan kalimat tahmid tamla'ani, keduanya bisa memenuhi aw tamla'u ma bainas samai wal ardh. Diumpamakan pemenuhannya seperti memenuhi langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Wassabru diyaun, dan sabar itu adalah sinar, ya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, sedangkan Al-Quran hujjatun laka au alaika, bisa menjadi hujjah yang membelamu atau menjadi penuntutmu. Kullun nas, setiap manusia yaghdu faba'i'u nafsah, di pagi harinya dia menjual dirinya, pamu'tiqoha au mubikuha, dalam rangka menghindarkan dari murka Allah, au mubikoha, ataupun dalam rangka menjerumuskan ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang lumayan banyak faidah yang bisa kita dapatkan dari hadis Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari ini, ya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kata Rasulullah, at-tahuru satrul iman. Kesucian itu sebagian daripada keimanan. Kenapa sebagian daripada keimanan? Karena sejatinya, ya, tidak sempurna seorang yang beriman tanpa menjaga kesucian di diri. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk bersuci, menjaga kesucian diri kita baik secara zahir, jasmani maupun batin, rohani, kan? Gimana cara mensucikan diri jasmani kita? Dengan cara apa? Di antaranya contoh perintah berwudu, mandi, bertayamum, beristinja, itu menjaga kesucian secara jasmani kita, ya. Secara jasmani kita menjaga kesucian, walaupun mandi itu awalnya adalah apa? Hukumnya apa? Hukum awalnya adalah mubah, ya, halal, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi ada mandi yang bersifat wajib, gitu kan, hukumnya, bahkan ada sunnah. Nah, itu tergantung daripada keadaan. Dan ini bentuk pensucian diri kita, jasmani kita. Adapun perintah untuk mensucikan apa? Batin kita, ya, yang secara apa? Batina, yakni rohani kita, dengan cara bagaimana? Yakni mensucikan diri kita dari penyakit-penyakit hati. Dengan cara apa diantaranya? Mentauhidkan Allah, bertobat kepada Allah, memperbanyak kalimat istighfar. Ini mensucikan batin kita, tazkiyatun nafs. Dan itu disukai oleh Allah. Bukankah Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai siapa? Orang yang suka bertobat dan orang yang menjaga kesucian, mensucikan diri. Maka kita tahu, antum sholat kalau tanpa bersuci sah apa tidak? Tidak, ya. Makanya dikatakan bahwa bersuci ini, kesucian ini merupakan sebagian daripada keimanan kita. Kita tahu bahwa iman itu bercabang-cabang, banyak cabangnya, sampai 60 sampai 70 cabang itu iman. Yang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, itu yang paling tinggi. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah apa yang pernah disampaikan? Imatatul ada anit tarik, menyingkirkan gangguan bahaya di jalan. Itu adalah cabang yang paling rendah dari keimanan seseorang. Dan kita tahu bahwa tadi bahwa kesucian menjaga diri dari apa?
dari kotoran, dari najis, dari penyakit-penyakit hati, dari kesalahan, dari dosa. Ini pun diperintahkan dan itu bagian daripada keimanan ataupun cabang keimanan. Ini yang pertama yang harus kita tanamkan pada diri kita untuk senantiasa menjaga kesucian. Karena Allah mencintai orang yang menjaga kesucian. Seperti diri kita lah. Antum punya teman, tapi orangnya apa? Caludik, istilahnya apa? Malas mandi gitu kan? Ataupun enggak suka menjaga kebersihan, jorok, senang enggak? Punya teman kayak itu senang enggak? Enggak senang kan? Mengganggu juga kan? Itu bisa mengganggu orang lain. Nah, ini di antara bentuk ciri karakter orang beriman itu harus apa? Menghilangkan gangguan. Ya, tidak menyakiti orang lain. Ketika tidak menjaga kesucian diri, sama saja dengan menyakiti orang lain. Bahkan ya, ketika masuk masjid saja Rasulullah melarang bagi orang siapa yang berbau mulutnya untuk masuk masjid. Sebelum apa? Sebelum bersuci dulu, membersihkan dulu. Ya, kenapa? Karena malaikat tidak suka terhadap baunya orang yang bau mulut, yang habis makan apa? Ya, pete mungkin kalau di kita mah jengkol gitu kan. Tapi kalau di sana ketika makan bawang dan sebagainya, maka dilarang untuk masuk masjid sebelum dia bersiwak. Sampai masalah siwak ini Rasulullah perintahkan kepada kita, seandainya tidak memberatkan bagi umatnya, pasti akan diperintahkan setiap mau sholat gitu ya. Itu untuk bersiwak. Itu bentuk apa? Tazkiyatun nufus juga, pensucian jiwa juga, pensucian diri kita juga ya. Ini adalah kesucian diri ya. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, walhamdulillah, kalimat tahmid. Apa itu tahmid? Memuji Allah. Kita diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada zat yang paling senang dipuji melainkan Allah. Dalam sebuah hadis itu dikatakan la ahada ayyuhibba alaihil madhu min Allah azza wa jalla. Tidak ada seorang pun yang paling suka dipuji selain Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dzalika madaha nafsahu, sampai hal itu kata Rasulullah, Allah memuji dirinya sendiri. Kenapa? Karena saking senang dipujinya sampai dirinya memuji untuk dirinya sendiri. Dan itu di manusia juga ada ya yang seperti itu kan. Karakter orang di manusia pun ada yang seperti itu kan, yang senang dipuji dan suka memuji diri sendiri. Banyak gitu ya, di antara ya teman-teman kita ataupun mungkin di antara kita pun masih ada yang suka dipuji gitu, atau bahkan memuji diri sendiri gitu kan, dengan bangganya, padahal segala puja dan puji milik Allah azza wajalla ya. Bentuknya tadi sampai Allah memuji, madahan nafsu, memuji dirinya sendiri. Contoh kita dapati ayat pertama aja ketika buka Al-Quran, kalimatnya apa? Memuji Allah kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah memuji dirinya sendiri dan memerintahkan pada kita untuk mengucap kalimat pujian tersebut ya, karena Allah suka dipuji ya. Karena Allah suka dipuji, bahkan dikatakan sampai keadaan kita baik dalam sampai keadaan susah pun yang harus terucap dari lisan kita adalah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, ataupun Rasul mengajarkan alhamdulillah ala kulli hal kan, ketika diuji dengan takdir yang tidak baik, yang tidak kita sukai, ucapkan memuji Allah. Itu bentuk daripada pujian. Dan diantara fadilah daripada kalimat tahmid itu ketika kita mengucapkan alhamdulillah, mudah apa ringan? Mudah dan ringan ya, tidak berat kan di lisan kita ucapan itu, betul kan? Karena kata Rasulullah, kalimatan khafifatan ala lisan, dua kalimat ringan di lisan, sakilatan alal mizan, tapi bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Wa habibatan al-rahman, dan dua kalimat itu sangat dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada kalimat tasbih dan kalimat tahmid. Dua kalimat yang mengandung tahmid dan tasbih yang bisa fungsinya memberatkan timbangan kita di yaumil qiyamah. Kita berharap kebaikan kita
yang paling berat daripada keburukannya kan. Wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Karena kita akan apa? Allah menjanjikan bagi yang berat timbangannya akan hidup di tempat yang mengasihkan, surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ringan kebaikannya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, ancamannya kalau kebaikan kita yang ringan, tempatnya di neraka hawiyah, naudzubillah ya. Nah, maka fungsi daripada kalimat tahmid, memuji Allah, tasbih ya, apa tasbih? Mengucapkan subhanallah, mensucikan Allah, itu fungsinya bisa memenuhi, memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil mizan. Bahkan kata Rasulullah, tamla'u ma baina samai wal ardh, bisa memenuhinya itu seperti apa? Sepenuh langit dan bumi. Masya Allah ya. Diberikan apa? Kebaikan sepenuh langit dan bumi. Cuma dari dua kalimat, tahmid dan tasbih, alhamdulillah dan subhanallah. Sampai kalimat ini disyariatkan untuk kita baca di dzikir pagi dan petang, ataupun kita disyariatkan surah dibaca ketika kita selesai sholat, dan didikir setelah sholat itu dibaca. Supaya apa? Karena tadi fungsinya salah satunya untuk memberatkan timbangan kita di yaumil mizan. Dan kita harus yakini, mengimani akan adanya mizan tersebut, ya, akan adanya apa? Mizan, timbangan, takaran yang Allah adakan nanti di yaumil qiyamah. Hal ini berdasarkan firman Allah di antara surah Al-Anbiya, wa tada'ul mawazina bil qis, Allah meletakkan timbangan takaran dengan apa? Dengan takaran yang sangat betul-betul tidak akan merugikan orang lain. Liyaumil qiyamah, pada hari kiamat, fala tudlamu nafsun sayya, maka tidak akan ada yang dirugikan sedikit pun dari timbangan tersebut. Berbeda dengan timbangan di dunia. Kalau Anda mendapati datang ke pasar ketika penjual sedang menimbang, itu kadang ada berbuat curang ya, diletakin apa? Koin gitu kan di timbangannya gitu kan, supaya meringankan ya apa timbangan tersebut. Itu ketika menimbang berbuat curang. Tapi wazan ataupun mizan nanti di yaumil qiyamah tidak akan merugikan sedikit pun. Bahkan dikatakan, wa in kana misqala habatin min khardalin ataina, walaupun itu hanya sebutir habbah, biji debu ya, maka kami akan berikan balasannya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah dikurangi. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebaik-baik yang menghitung, gitu kan. Ini adalah mizan nanti di yaumil qiyamah. Kita yakini salah satu bentuk apa? Beriman pada hari kiamat, hari akhir, kita beriman akan adanya yaumil mizan, hari pertimbangan amal, gitu ya. Dan itu pasti tidak akan pernah apa? Mengurangi ataupun istilahnya berbuat curang dalam masalah mizan tersebut. Berbeda ketika seorang manusia. Bahkan ada ya di antara kaum yang suka berbuat curang di zaman sebelum Nabi Muhammad, kaum Nabi siapa tuh? Ya, yang terkenal berbuat curangnya kaum Nabi siapa? Nabi Syuaib ya. Nabi Syuaib itu di antaranya kaumnya adalah orang-orang yang suka berbuat curang dalam masalah timbangan di antaranya ya. Makanya Allah akan melaknat, salah satunya laknatnya di dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, diancam dengan neraka, dengan celaka bagi orang-orang yang curang dalam masalah timbangan ya. Nah, ini yang kedua dari pelajaran yang kita ambil dari hadis Abu Malik ya, Al-Asim Al-Haris atau Al-Haris Al-Asimi Al-Ash'ari. Kemudian berikutnya ya, kalimat tasbih, dikatakan kalimat tasbih ini memiliki ya subhanallah walhamdulillah, di dalamnya ada kalimat isbat dan ada kalimat nafi. Nafi itu berarti meniadakan, isbat itu menetapkan. Seperti kalimat la ilaha illallah pun ada kalimat meniadakan, ada kalimat penetapan. Begitu juga dengan alhamdulillah. Begitu juga dengan kalimat subhanallah.
meniadakan zat yang maha suci, kemudian ditetapkan hanyalah Allah zat yang maha suci. Ya, Allah itu suci dari kekurangan, suci dari ketidaksempurnaan, karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan terhadap masalah ini. Di antaranya firman Allah di dalam surah Al-Furqan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat, yakni Allah, alladzi 'alal hayy, kepada zat yang maha hidup, la yamut, dan tidak pernah mati. Karena mati ini adalah ketidaksempurnaan, betul nggak? Iya, mati itu ketidaksempurnaan, kekurangan. Kalau mati berarti sama aja dengan makhluk. Maka ini menunjukkan Allah itu adalah zat yang maha sempurna. Maka kita sucikan hal tersebut dengan bertasbih kepada Allah. Atau di dalam ayat yang lain yang Bapak dan antum hafal semua, di antaranya surah Al-Baqarah, ya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, ya, bahwa Allah itu adalah zat yang sinatu wala naum, yang tidak pernah apa? Sinah itu apa? Lupa, dan tidak pernah tidur. Ya, karena lupa dan tidur merupakan sifat yang tidak sempurna, ya. Ya, kita sering lupa kalau kita kan, makanya disebut dengan insan, manusia yang sering lupa, gitu. Tapi Allah adalah zat yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Kemudian ayat yang lain, walaqad khalaqnas samawati wal ardh, kami telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, fi sittati ayyam, pada berapa masa? Menciptakan langit dan bumi itu berapa masa? Berapa waktu? Fi sittati ayyam, 6 waktu, 6 masa. Allah menciptakannya 6 masa. Wa ma massana min lughub, dan kata Allah, aku menciptakan langit dan bumi dan seisinya itu, wa ma massana min lughub, dan kami tidak tersentuh oleh apa? Lughub, lelah, letih. Ya, walaupun menciptakan langit dan bumi. Kalau kita membangun masjid pun suka kelelahan, ya. Suka kecapean, habis kerja pun suka capek, lelah, dan sebagainya. Tapi Allah adalah zat yang maha sempurna, tidak pernah lelah, tidak pernah letih, gitu kan? Karena Allah adalah zat yang maha sempurna, maka kita sucikan itu, ya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwa Allah merupakan zat yang maha sempurna, paripurna, terhindar daripada apa? Ya, kekurangan-kekurangan. Bahkan Allah adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada zat yang semisal dengan Allah sedikit pun. Walaupun mungkin apa, kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Manusia bisa melihat, bisa. Tapi penglihatan manusia terbatas, ya. Manusia bisa mendengar, Allah Maha mendengar juga. Manusia bisa mendengar, iya, tapi pendengarannya terbatas. Manusia punya kekuatan, iya, kekuatannya terbatas. Makanya Allah adalah laisa kamitslihi syai'un, ataupun dalam Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya hadis tersebut menjelaskan wassalatu nurun, ya. Rasulullah menjelaskan bahwa salat itu adalah cahaya. Salat itu adalah bisa menjadi cahaya. Cahaya di mana? Cahaya di wajah manusia tersebut, di hamba tersebut. Cahaya di hatinya. Cahaya di alam kuburnya, bisa menjadi cahaya di yaumil qiyamah. Ini adalah fungsi daripada salat. Bisa menjadi nur atau cahaya. Cahaya kehidupannya. Bukankah kata Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, kan fungsi salat. Bahwa salat itu bisa mencegah pelakunya dari berbuat keji dan kemungkaran, dari melakukan kesalahan, dari melakukan perbuatan maksiat, dari perbuatan yang dilarang oleh Allah dengan salatnya tersebut. Berarti salat ini sebagai cahaya, petunjuk bagi pelakunya, ya. Maka terlebih nanti di akhirat. Di akhirat kita tahu yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah adalah salat, kan? Yang akan dihitung amalan kita nanti di yaumil qiyamah adalah salat. Kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihi 'abd yaumil qiyamah as-salat.
Yang pertama kali dihitung nanti di hari kiamat itu adalah sholatnya. Ketika kata Rasulullah, idza sholahat, ketika sholatnya itu benar, ya, benar itu maksudnya apa? Ya sesuai dengan ketetapan yang berlaku syariat, ya dijalankan dengan benar, tidak ada korupsinya dalam sholatnya, dilaksanakan dengan penuh kekhusyuan, maka Rasul menjamin bahwa orang tersebut faqad nazaha wa aflaha, dia akan sukses dan akan bahagia. Wa in fasadat, tapi jika rusak sholatnya, maksudnya apa? Korupsi, 5 kali dikerjain 2 kali saja, banyak yang cuma sholatnya maghrib doang gitu kan, banyak subuhnya nggak sholat, ataupun ya sholatnya tadi kadang sholat kadang tidak, maka dikatakan yang sholatnya seperti itu faqad khaba wa khasara, dia akan celaka dan akan rugi. Makanya sholatnya akan bisa menjadi nur, cahaya bagi kita baik di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan sholat kita ini menjadi cahaya untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin. Untuk selanjutnya kata Rasulullah, was-shadaqatu burhan. Nah, berikutnya ada sedekah. Baik sedekah wajib maupun sedekah yang sunnah. Burhan, burhan itu apa? Bukti, bukti nyata, bukti kejujuran orang yang beriman dibuktikan dengan sedekah, ya, dengan sedekah. Kenapa? Karena sifat manusia ini adalah pelit. Asalnya kan kita itu banyak memiliki sifat pelitnya, betul nggak? Pelit, bakhil, apalagi koret, medit, apalagi cap jahe, buntut kasiran, merege, hese, gitu kan? Itu adalah sifat manusia kan, dikatakan. Makanya kalau dikatakan orang yang beriman atau karakter orang bertakwa itu harusnya apa? Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Orang yang bertakwa itu dalam masalah hartanya dia tidak pelit. Dia akan dikeluarkan untuk haknya, hak harta tersebut. Lisaili wal marhum, baik diminta maupun tidak diminta. Itu orang bertakwa, Pak. Kalau kita diminta pun hara rese, apalagi kagak diminta hare-hare, kan? Gitu kita seperti itu. Diminta aja susah, apalagi kagak diminta. Itu sifat kita sebagai manusia, ada sifat pelit bakhilnya gitu kan. Makanya bukti keimanan orang itu dibuktikan salah satunya dengan sedekah. Kita diperintahkan untuk bersedekah yang wajib maupun yang sunnah, ya. Karena itu sebagai bukti, burhan, bukti kejujuran. Makanya sedekah itu ada kata sidqun, jujur, benar keimanannya. Salah satunya dibuktikan dengan sedekah. Kenapa sih dengan sedekah? Bahwa kejujuran keimanannya itu. Bahkan Allah pun ketika memerintahkan kita berjihad di dalam Al-Quran, lebih banyak ayat itu diawali dengan berjihad itu dengan apa? Harta apa dengan jiwa? Dengan harta dulu kan? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dalam ayat itu seringnya wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta dulu baru dengan jiwa kamu. Kenapa? Karena tadi banyak sifatnya bakhil, banyak merasa punyanya sendiri, kalau dikeluarkan berkurang, ya. Karena sifat manusia pengennya banyak hartanya, gitu kan? Pengennya rumahnya megah, gitu kan? Mobilnya mewah, duitnya melimpah, kemudian hektaran tanah dan sawah, ya, gitu kan? Itu pengennya seperti itu. Nah, tapi ketika dikeluarkan merasa itu apa? Oh, berkurang harta kamu. Itu mah was-was dari setan, gitu ya. Maka buktikan kejujuran iman kita dengan bersedekah. Contohlah umpamanya sekarang nih, kalau ada tadi yang keliling tuh apa? Kotak, gitu kan. Padahal di dompet kita mungkin ada 100.000, ada lebih dari itu, tapi yang dikeluarkan oleh kita berapa? Yang paling bawah, kan? Itulah bentuk daripada, walaupun itu insya Allah setiap yang kita keluarkan sedikit banyaknya Allah pasti akan balas, gitu ya. Oke, selanjutnya Rasulullah menjelaskan wasabru diyaun. Sabar itu adalah sinar, bukan nur, bukan cahaya. Kok sabar tidak dikatakan sebagai nur, cahaya? Apa bedanya sinar sama cahaya? Tadi nurun, sekarang diyaun. Bedanya apa? Kalau cahaya itu tanpa ada apa?
keadaan tanpa ada panas ya kalau cahaya itu. Tidak semua yang bercahaya itu mengandung unsur panas, ya. Tapi kalau sinar pasti akan ada muncul apa? Ya, ada di dalam unsur panasnya. Kalau sinar yang menyinari itu akan terasa panas kepada kita. Kenapa sabar itu diungkapkan dengan dia dengan ada unsur panasnya, sinar yang menyinari? Karena dalam sabar itu masih ada panas. Dalam sabar itu masih ada rasa berat, masih ada rasa marah gitu kan dalam hati gitu kan, masih ada tidak suka dalam sabar itu. Tapi karena ini adalah ketetapan Allah, kita disuruh sabar walaupun berat dalam hati kita, walaupun hati kita masih panas, walaupun hati kita masih gondok, tapi kita tetap menahan diri bersabar dari itu. Makanya sabar itu disebut dengan sinar diaun kata Rasulullah. Karena dalam sabar masih ada rasa apa yang tidak disukai oleh manusia tersebut, ya. Dan itu dikatakan ya seperti unsur panas tersebut yang bisa memanaskan hati, membuat hati apa istilahnya tidak suka ataupun cemburu ataupun apa, tapi ketika itu adalah merupakan perintah Allah yang harus kita menahan diri bersabar, maka kita pun bersabar. Nah, ini adalah sabar sebagai dia, ya, sinar. Kita tahu sabar ada berapa macam, Pak? Pernah sering disampaikan tentang masalah sabar ada berapa macam? Oh, ada berapa? Sabar ada tiga, ya. Ulama membagi sabar itu ada tiga. Pertama, sabar dalam apa? Sabar dalam ketaatan. As-sabru 'ala tha'ah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Butuh sabar nggak dalam taat? Butuh. Contoh seperti saat ini nih, kita berada di masjid ini. Kalau nggak sabar, pulang. Enak di rumah ngapain? Ngopi, ngobrol sama istri, bersama sama istri, anak dan sebagainya, gitu kan? Kalau nggak sabar, tapi ini adalah ketaatan, kita sabari. Alhamdulillah masih diberi kesabaran untuk menjalankan ketaatan ini. Contoh sholat subuh, perlu kesabaran nggak? Perlu. Kalau nggak ada sabar mungkin bablas, kita nggak bakalan bangun sholat subuh karena saat itu sedang enak-enaknya tidur, gitu kan? Karena ini ada ketaatan, kita sabari bangun dan menuju masjid. Ini berarti taat itu perlu kesabaran, ya. Yang kedua kata ulama, sabar itu adalah as-sabru 'ala tarkil ma'asi. Sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, perbuatan yang dilarang oleh Allah itu perlu kesabaran. Kenapa harus sabar? Karena syahwat kita cenderung pada itu kan. Kita lebih suka pada hal tersebut. Syahwat itu selalu mengajak untuk bermaksiat kepada keburukan. Maka apa? Karena ini adalah yang diharamkan oleh Allah, kita sabari. Contoh kita lihat dalam Al-Quran ada kisah orang yang sabar ketika diajak untuk berzina. Kisah siapa itu? Nabi Yusuf, ya kan? Diajak berzina oleh wanita yang paling cantik di Mesir, punya kedudukan tinggi karena sebagai seorang istri, ya, wazir ataupun pembesar yang ada di Mesir. Dan bahkan di situ dikatakan keduanya sudah pengen melakukan itu, syahwatnya menginginkan itu untuk melakukan itu, ya. Keduanya sudah pengen, yang Zulaiha juga pengen melakukan itu zina, Nabi Yusuf pun pengen. Tapi dikatakan dalam ayat tersebut, walaula arra'a burhana rabbi, seandainya Nabi Yusuf tidak melihat bukti burhan mir rabbihi, dari Tuhannya, ya. Maksudnya apa bukti dari Tuhannya? Diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang, ya, termasuk hal yang dilarang ataupun perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka terjadilah perzinahan tersebut, ya. Ini bukti harus apa? Perlu kesabaran. Bahkan contoh dalam hadis pun ada 7 golongan orang yang apa? Akan dilindungi, diberikan perlindungan oleh Allah di yaumil kiamah, ya. Akan dinaungi dengan naungan Allah di hari kiamat. Ada 7 golongan. Di antaranya siapa? Yakni rojulan, dikatakan seorang rojul yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita punya kedudukan dan kecantikan. Kemudian laki-laki itu mengatakan inni akhafullah,
Aku takut kepada Allah. Ya, ini salah satu apa? Orang yang akan mendapatkan naungan Allah, yang matahari saat itu di Masar didekatkan satu apa? Dikatakan 1 mil gitu kan. 1 mil itu bisa jarak sesungguhnya, ataupun 1 mil celak mata. Kalau celak mata berarti 1 jengkal dari kepala kita. Ya, maka akan ada yang diberikan apa? Naungan pada hari itu, di antaranya tadi 7 golongan. Nah, ini menunjukkan menghadapi maksiat itu perlu kesabaran. Kalau bapak nggak sabar, mungkin akan melabrak larangan Allah kan. Anak udah ngerengek, istri udah ngerengek gitu kan, minta ini minta itu, ya sedangkan nggak punya uang, tapi ada kesempatan untuk korupsi, pasti dilabrak tuh. Tapi kalau kita sabar, ini adalah larangan Allah, pasti kita akan menahan diri dari mencuri, dari korupsi, dari berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Walaupun mungkin tadi ujian rengekan dari anak dan istri. Ya. Nah, ini adalah sabar. Dan ketiga, sabar itu adalah as-sabru anil musibah. Bersabar dari musibah, dari ketetapan Allah yang tidak kita sukai. Ya, kita diperintahkan bersabar. Bahkan kedudukannya bukan hanya sabar, harus tingkatkan pada derajat yang paling tinggi, yakni ridho terhadap ketetapan Allah. Harus ridho. Kalau sabar itu tadi masih ada panasnya, masih ada tidak sukanya, masih ada beratnya dalam menghadapi ujian tersebut. Ya, masih ada pahitnya dalam menghadapi ujian tersebut, itu namanya sabar. Tapi kalau sudah ridho, wardha bima qasamallah, ridho terhadap pembagian Allah, maka dia tidak akan merasa lagi tuh rasa sakit. Dia udah biasa saja terhadap ketetapan Allah itu. Ya, itu adalah orang-orang pilihan Allah yang bisa sampai ketika ridho terhadap ketetapan yang Allah berikan kepadanya. Tapi kalau orang sabar masih merasa kecewa, ada sakit hati masih ada, gitu. Itu orang sabar. Ketika dia masih menahan diri, ya, tidak melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Contoh ketika diuji dengan kehilangan orang yang tercinta, beratnya tuh, berat. Tapi kita harus sabar. Walaupun hati kita masih apa? Tidak rela. Walaupun hati kita masih apa? Ya tidak suka bagaimana dan sebagainya. Harus yakin, ya, kita tahan diri, jangan sampai kita berbuat nihayah, meratapi kematian, karena itu dilarang, ya. Ini 3 macam sabar: sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir yang buruk, ya. Kemudian selanjutnya wal Quran. Allah Rasul menjelaskan Al-Quran itu hujjatun laka wa alaika. Al-Quran bisa menjadi penuntutmu dan bisa menjadi penolongmu. Antum mau jadi apa tuh Al-Quran? Mau jadi penuntut antum, penolong antum? Mau jadi penolong apa penuntut antum? Nanti di yaumil kiamah. Penolong. Kita berharap Al-Quran menjadi penolong kita, menjadi syafaat buat kita. Jangan sampai Al-Quran nanti yang menuntut kita. Ya, harus menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana agar Al-Quran itu bisa jadi pembela buat kita? Maka lakukan 3 hal. Pertama, tilawatul lafzi, baca lafadznya, baca ayatnya. Jangan pernah tinggalkan, ya. Baca. Membacanya saja merupakan amalan yang sungguh luar biasa. Allah akan memberikan pahala berapa? 10. Itu dari 1 ayat apa 1 huruf? 1 huruf, ya. Kita baca 10 kebaikan, 10 pahala Allah berikan bagi orang yang membaca Al-Quran. Dan Al-Quran pun nanti tadi akan jadi syafaat dengan kita membaca Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, kata Rasulullah. Bacalah Al-Quran karena nanti di hari kiamat akan menjadi syafaat, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua apa? Tilawatul makna, baca maknanya, baca terjemahnya, baca artinya, agar Al-Quran jadi ilmu buat kita, agar menjadi petunjuk buat kita. Kalau sudah jadi ilmu buat kita, tilawatul jawari. Yang ketiga apa tilawatul jawari? Mengamalkan Al-Quran dengan anggota badan kita. Ketika ada perintah, lakukan semaksimal mungkin. Ketika ada larangan dalam Al-Quran, tinggalkan semaksimal mungkin. Berarti kita telah bergaul dengan Al-Quran, dan insya Allah nanti di yaumil qiyamah Al-Quran akan menjadi pembela atau syafaat buat kita, ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita pengennya Al-Quran jadi syafaat, baca saja
malas, bahasa Jawa enggak ya, apalagi mengamalkan Al-Quran, mempelajariannya enggak mau, membacanya enggak mau, gimana akan jadi pembela kita? Nanti Al-Quran akan menjadi penuntut kita ya. Nah ini Rasulullah menggambarkan Al-Quran itu bisa menjadi pembela yaumil qiyamah dan bisa menjadi penuntut kita nanti di yaumil qiyamah. Dan di akhir hadis tersebut dikatakan kulun nas, kata Rasulullah, setiap manusia yaghdu, di pagi hari setelah bangun dari tidurnya dia akan melakukan amalan yang mana amalan tersebut dikatakan sebagai pabai'un nafsah. Amalannya itu sebagai transaksi jual beli antara dirinya, ya, menjual dirinya, membeli dirinya. Untuk apa? Pamu'tiqoha au mubiqoha. Ya, ini ada orang yang beramal menjual dirinya dengan amalan tersebut untuk terhindar dari muka Allah, terhindar dari siksa Allah, dari neraka Allah. Atau ada orang yang ketika bangun di pagi hari kemudian dia melakukan sesuatu tapi perbuatannya itu justru menjerumuskan dia ke dalam siksa Allah. Ini jadi setiap hari ada dua kelompok manusia. Ada kelompok orang yang selalu berbuat kebaikan, ada orang yang berbuat keburukan. Yang berbuat kebaikan berarti dia telah membebaskan dirinya dari murka Allah, sedangkan yang berbuat keburukan adalah dia yang menjerumuskan dirinya kepada murka Allah. Ini dua kelompok di setiap hari, bukan hanya di pagi hari. Ya, dari pagi sampai malam lagi itu adalah ada dua kelompok manusia seperti itu. Ya, bahkan dikatakan ya dalam hadis-hadis yang pernah disampaikan juga bahwa amalan itulah yang menyebabkan apakah dia akan mendapatkan rahmat Allah atau azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita harus apa? Badiru bil amal, bergegas untuk beramal. Jangan ditunda-tunda ataupun dientar-entar di besok-besok ya. Tarsok, entar besok. Langsung aja laksanakan amalan selama apa? Nyawa masih ada dalam tubuh kita. Selama kita masih sehat, segera beramal salih. Kenapa? Karena kata Rasulullah, hidup ini merupakan ujian. Allah mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa? Ujian, dia liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling baik amalnya? Kenapa? Karena ujian, dan ujian itu Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah menggambarkan sebagai kaki ta'in lail mudlim. Ujian itu diumpamakan seperti potongan malam. Gelap. Ketahuan enggak? Enggak tahu, enggak sadar dengan ujian tersebut. Banyak orang yang enggak sadar karena saking gelapnya enggak sadar bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu, fitnah itu akan datang kepada manusia kal hasir, kata Rasulullah, seperti apa? Tikar. Ya, tikar yang bagaimana? Udan-udan yang sedang dirajut, yang sedang disusun, yang sedang membuat tikar. Sehelai demi sehelai datang kepada hati manusia. Terus ujian datang kepada manusia. Sehingga bisa menggelapkan, bahkan dikatakan bisa menyebabkan seorang beriman di waktu sore, pagi hari bisa kafir, atau sebaliknya di pagi hari dia beriman, sore harinya menjadi orang kafir. Akibat apa? Hanya untuk sebatas apa? Menukar imannya itu dengan keuntungan dunia yang sedikit, bi'aradi minad dunya, sedikit keuntungan dunia. Naudzubillah ya. Ujian bisa berupa syahwat. Apa syahwat? Keinginan untuk berbuat maksiat. Ujian bisa berupa subhat. Apa subhat? Racun pemikiran yang bisa menyesatkan kita. Ini ujian datang pada kita. Ujian bisa berupa harta. Diuji dengan harta, kekurangan hartanya apa? Banyak orang yang menukar imannya, agamanya hanya dengan seliter beras, seliter minyak, ataupun satu dus mie instan. Itu banyak ya di tempat-tempat yang didatangi oleh program kristenisasi gitu kan, mengajak untuk masuk agama Kristen, diberikan sembako, menukar agamanya dengan harga yang sangat murah. Naudzubillah.
maka naudzubillah ujian itu akan datang pada kita. Nah, ini dua kelompok manusia yang terus bergulir sampai hari kiamat. Ada yang beramalnya adalah amalan yang mendatangkan murka Allah, ada yang amalannya mendatangkan ataupun menghindarkan diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat ini merupakan amalan yang menghindarkan kita dari itkum minan nar, dari siksa api neraka. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan amalan-amalan yang menghindarkan diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun terhindar dari amalan-amalan yang menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin untuk pertemuan di malam hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat anak, umumnya buat antum sekalian. Ini sabda Rasulullah SAW sebagai apa? Ya, syariat yang perlu kita laksanakan ya setiap hari. Ketika kita contohnya menjaga kesucian, ini dibutuhkan setiap hari. Mengucapkan kalimat tahmid, tasbih pun silakan perbanyak ya, karena fungsinya faidah sungguh luar biasa. Jaga sholat kita baik yang wajib maupun yang sunnah. Jangan menjadi orang yang iktisad. Iktisad itu apa? Hemat itu cuma hanya mengerjakan yang wajib aja, tapi yang sunnah pun melaksanakan. Kenapa? Karena itu akan menjadi nur cahaya buat kita. Kemudian juga bergemar untuk bersedekah baik yang wajib maupun yang sunnah. Kalau yang wajib ketika sudah ada ketetapannya ya, ada haul dan nisabnya. Tapi kalau yang sunnah berapapun silahkan. Yang penting keikhlasan yang ada. Kemudian bersabarlah dalam setiap menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketaatan kita sabar, meninggalkan maksiat kita harus sabar, dan menerima takdir yang tidak kita sukai pun kita harus bersabar. Dan bergaulah dengan Al-Quran, pelajari dan juga baca ayat-ayatnya, mempelajarinya, tadabburnya, kemudian amalkan Al-Quran agar Al-Quran menjadi hujjah yang membela kita, menjadi syafaat buat kita kelak di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita pun ditetapkan oleh Allah setiap hari sampai akhir hayat kita menjadi orang-orang yang masuk golongan yang beramalnya dalam rangka menghindari dari murka Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari anak pribadi, anak berlindung diri dari itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita, karena sejatinya fungsi majelis ilmu adalah sebagai kafaratud dzunub, penggugur dosa ya. Dan mudah-mudahan insyaallah majelis ilmu kita ini pun sebagai salah satu sarana untuk menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita semua. Allah memberkahi umur dan amal kita semua, keluarga kita semua, usaha kita semua, dan kita ditetapkan menjadi orang-orang yang husnul khatimah dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika.